Oke baik bang, yang di antara paslon itu kan ada tiga bang. Kalau untuk abang mau bilang mana bang yang antara? Ini pertanyaan yang sangat Para paslon itu kan sudah menyampaikan visi dan misi mereka masing-masing. Nah, bagaimana tanggapan abang tentang pemaparan visi mereka? Bang Jeffrey, publik mungkin sudah melihat tentang visi dan misi daripada ketiga calon masing-masing, karena yang dikejar oleh semua calon sekarang ini adalah electoral voter. Kembali bersama kami di MDTV dalam acara Siapa Pemenang Pilkada Provinsi Kepri. 7 hari menjelang pemilu yang merupakan penghujung kampanye, ada 3 paslon sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi Kepulauan Riau Kepri ya. Yang nomor 1 pasangan Sinergi, nomor 2 ini ada Insani, dan nomor 3 ada Aman. Nah untuk kali ini kami mengundang abang saya Bung Rahman sebagai praktisi hukum sebagai narasumber untuk tentang pemilu, siapa yang kira-kira pemenang pemilu untuk pilkada Kepri ini. Nah bang, selamat sore bang. Sore Bung Jeffrey Nababan. Untuk pilkada yang kita lihat di Provinsi Kepri ini bang, nah untuk dalam pemilu ini apa sih yang mempengaruhi daya tarik masyarakat untuk mewakili suaranya dalam memilih paslon antara 1, 2, 3? Apa sih yang mempengaruhi orang itu untuk memilih gitu bang? Terima kasih Bung Jeffrey, dan terima kasih juga untuk sahabat M2 TV yang masih tetap setia mengikuti program-program kami. Pertanyaan Bung Jeffrey tadi, kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi terpilihnya satu kandidat dalam ajang pilkada Provinsi Kepri kali ini? Bung Jeffrey, kita melihat bahwa kita sudah sampai pada satu fase di mana para kandidat, baik pasangan Sinergi, pasangan Insani, dan pasangan Aman sudah selesai melakukan kampanye terbuka. Kemudian dalam beberapa saat yang lalu juga kita telah mendengar visi dan misi mereka yang mereka ungkapkan dalam dialog publik ya. Saya melihat bahwa yang akan mempengaruhi seorang calon supaya bisa dipilih oleh masyarakat, yang pertama sekali persoalan ketokohan. Ketokohan ya bang? Ya, ketokohan daripada calon tersebut sangat mempengaruhi keterpilihan dia sebagai calon gubernur Kepri. Dan yang kedua, pengalaman dia dalam pentas politik yang sudah dijalankan. Kemudian yang terpenting lagi, bagaimana kapabilitas dia. Artinya di antara pengalaman itu harus ditunjang dengan pendidikan yang mumpuni, disertai dengan integritas, kemampuan pengelolaan dalam tim partai ataupun basic dalam keluarga dia sendiri, itu yang juga sangat mendukung, faktor-faktor yang sangat mendukung keterpilihan dia. Saya pikir mungkin itu yang Oke baik bang. Untuk ini bang, para paslon itu kan sudah menyampaikan visi dan misi mereka masing-masing. Nah bagaimana tanggapan abang tentang pemaparan visi mereka itu bang? Bang Jeffrey, publik mungkin sudah melihat tentang visi dan misi daripada ketiga calon masing-masing, Pak Suryo dengan Iman, kemudian Isdianto dengan Suryani, lalu Ansar Ahmad dengan Bu Marlin. Dan kita melihat bahwa visi dan misi yang dilontarkan oleh ketiga calon itu semuanya sama. Tidak ada yang berbeda di antara ketiga calon. Misalkan aja kita melihat mereka memaparkan tentang mereka mencoba bermain dalam lini budaya dan membawakan isu-isu tradisional. Betul. Untuk mendongkrak popularitas mereka dari basis pemilih
masyarakat tradisional dan masyarakat pulau-pulau. Dengan beberapa calon mencoba mengungkapkan misalkan akan membangun rumah adat, akan menjadikan budaya sebagai satu simbol dalam program kegiatannya. Ini kan mereka coba bermain dalam lini budaya, dan rata-rata ketiga calon sama. Kemudian yang berikut dalam visi misi mereka juga, mereka mencoba mengangkat program pendidikan, itu sudah umum ya Pak ya. Kemudian program kesehatan, kemudian program ekonomi, juga ada program misalnya peningkatan sumber daya dan pendapatan daerah dari sektor maritim sebagai sektor andalan. Tetapi ada hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa ketiga calon ini tidak menjelaskan secara konkret langkah-langkah apa yang akan diambil mereka ketika jadi gubernur. Mereka hanya menjelaskan sekilas. Itu yang kita lihat daripada konkretnya. Sementara dalam beberapa kesempatan publik bertanya-tanya juga, apa yang mau dilakukan oleh ketiga calon ini ketika terpilih sebagai gubernur dalam posisi Kota Batam sebagai daerah industri, dan penguatan program dalam sektor maritim ini tidak begitu jelas untuk publik gitu Bang Jeffrey ya. Apalagi kan Batam ini ada DJN, tidak dijelaskan itu. Tidak dijelaskan secara terperinci, ini yang tidak mendetail ini, sehingga kita pun menjadi bingung. Karena yang dikejar oleh semua calon sekarang ini adalah electoral voter. Artinya dia mencoba melemparkan isu untuk mendapat dukungan, tetapi konkret daripada program-program kegiatannya itu tidak begitu kuat, tidak begitu jelas. Oh, jadi begini Bang, itu kan visi misinya orang itu kan sudah disampaikan pada publik, bahkan beberapa media gitu Bang ya. Menurut Abang, apakah memang visi misi yang telah dilontarkan para kandidat itu memang sangat berpotensi untuk Kepulauan Riau ke depan gitu Bang? Sebetulnya memang, kalau sekiranya kan, kalau di Provinsi Kepri ini kita melihat ada dua jenis pemilih. Ada yang namanya pemilih tradisional dan jumlahnya sangat dominan, dan ada yang namanya pemilih proporsional. Kalau pemilih tradisional ini, dia identik dengan melihat siapa figurnya. Iya, ketokohannya Pak ya. Kemudian dia melihat juga suku dari mana figurnya. Ini tradisional Pak. Dari mana sukunya gitu. Kemudian yang berikut apa keyakinannya. Ini pemilih tradisional Pak. Dia tidak mau tahu dengan apa visi misinya, programnya apa. Ini namanya pemilih tradisional. Kemudian kalau pemilih proporsional, dia akan melihat basic pendidikannya apa Pak. Kemudian pengalamannya apa. Kemudian bagaimana sepak terjang dia dalam dunia politik. Kemudian bagaimana ketokohan dia. Jadi kalau pemilih proporsional ini memang, tapi jumlahnya di Provinsi Kepri sangat sedikit. Ya inilah demokrasi. Siapapun yang akan terpilih itu merupakan pemilihan rakyat. Sehingga saya melihat bahwa yang namanya visi misi itu sudah duduk dalam mungkin ranking ketiga atau keempat dalam percaturan politik di Provinsi Kepri. Yang masyarakat melihat sekarang ini, masyarakat kita didominasi oleh pemilih-pemilih tradisional. Mereka cuma fokus ke tokohan. Iya, betul Pak Jeffrey. Terus Bang, itu kan dari visi misi, orang itu menyampaikan visi misi daripada calon kandidat itu Bang ya. Nah, untuk sekitar Bang, sepengetahuan Abang maupun pendapat Abang ya, mau saya lihat tentang visi misi, karena kita beracuan pada misi misi. Iya. Elektabilitas para ini Bang, masyarakat bagaimana Bang? Ketika para calon itu menyampaikan visi misi, bagaimana elektabilitas? Siapa kira-kira yang paling tinggi elektabilitas di antara ketiga pasangan ini Bang? Saya melihat bahwa jika kita menghitung elektabilitas, saya mencoba bekerja sama dengan M2TV sendiri, kemudian dengan satu lembaga namanya Matriks Demokrasi Batam, mencoba melakukan satu simulasi. Simulasi yang kami jalankan itu hanya untuk melihat seberapa popularitas daripada para calon yang sudah bertarung sekarang ya, baik pasangan aman maupun pasangan insani maupun pasangan sinergi. Kita melihat bahwa untuk elektabilitas ketiga pasangan masih dalam
dalam posisi saling mengejar, ya Pak ya, saling mengejar. Dan jika kita cerita tentang potensi kemenangan, oke. maka kita akan mengurai tentang simulasi perhitungan kita tentang basis dan jumlah suara, ya Pak ya. Tentang basis dan jumlah suara seperti yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri, bahwa untuk pemilihan gubernur, jumlah suara dalam daftar pemilih tetap yang akan ikut 1.168.188 orang, ya Pak ya. Nah, kemudian untuk 1.168.188 orang ini, kita melihat lagi basis terbesarnya di mana. Oh gitu Bang. Iya. Karena ada beberapa kabupaten, ya. Beberapa kabupaten gitu. Dan basis terbesar itu yang pertama sekali di Kota Batam. Batam ya. Batam dengan jumlah suara 587.527 orang. Yang berikut nomor 2 Karimun dengan jumlah suara pemilih 165.133 orang. Dan yang berikut Tanjung Pinang dengan jumlah pemilih 149.174 orang. Dan berikut Kabupaten Bintan 109.530 orang. Artinya dari simulasi dua kabupaten sama 2 kota ini, kita bisa menghitung kekuatan pasangan mana yang akan mampu meraup suara terbanyak. Itu Pak Jeffrey ya. Ketika suara itu didominasi oleh dari 4 daerah ini tadi, contoh kabupaten sama daerah sama wali kota ini, iya. Berarti udah ada bayangan bahwa itu sudah kira-kira menang gitu Bang, kira-kira? Pasti Bang Jeffrey, karena jumlah suara daripada 2 kota dan 2 kabupaten ini sudah mendekati 1 juta Pak. Dan sisanya di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna, hampir 150 atau 120 ribu suara. Artinya, kalau lihat simulasi dengan jumlah pemilih daripada kota kabupaten yang sudah tertera kita tadi jelaskan tadi, maka kita bisa melihat popularitas daripada tiap-tiap calon Pak Jeffrey. Yang kita temukan di lapangan berdasarkan beberapa hasil simulasi dan wawancara dengan masyarakat langsung tentang siapa sih yang sangat populer dan bisa meraup suara terbanyak dalam pilkada Provinsi Kepri sekarang, kita melihat bahwa akan bertarung dan sangat ketat adalah pasangan Aman. Ansar sama Marlin dengan pasangan Insani, Isdianto sama Suryani. Artinya dalam simulasi yang kita lakukan, khusus di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang, kami memperkirakan bahwa potensi Aman akan menang di sana di atas 60%. Potensi Aman. Iya, Ansar Ahmad bersama Marlin akan menang di Tanjung Pinang sama Bintan, Kabupaten Bintan di atas 60%. Nah, artinya di Bintan dengan jumlah suara 109.530 orang, kemudian Tanjung Pinang dengan jumlah pemilih 149.174 orang. Jika digabungkan Pak, itu sudah mendekati 250.000 pemilih di sana Pak. Ya. Artinya kalau sekiranya pertarungan ini akan sengit, pasangan Insani harus merebut jumlah suara juga di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Iya Pak ya? Betul. Karena ke depan yang akan menjadi kekuatan ataupun penentu kemenangan adalah di 3 kabupaten, 1 kota dan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Karimun, Kota Tanjung Pinang, dan Bintan. Kenapa saya katakan seperti gini? Karena di Batam, baik pasangan Sinergi, pasangan Insani, pasangan Aman diperkirakan merata. Merata ya Pak? Iya, merata. Jadi
apabila salah satu paslon memenang di Kabupaten Karimun dengan suara banyak, ataupun di Tanjung Pinang dengan Bintan menang dengan suara di atas 60%, pasangan inilah yang berpotensi mendapat kemenangan. Tapi gini Bang, masih ada kan untuk hari H pemilihan kan 7 hari lagi nih Bang. Iya. Apa mungkin masih ada lagi untuk menarik daya tarik para masyarakat gitu Bang, jadi elektabilitasnya bukan seperti itu lagi Bang dalam waktu 7 hari ini Bang? Bang Jeffrey, kita melihat bahwa sifat daripada pemilih di Provinsi Kepri adalah pemilih tradisional. Pemilih tradisional ini adalah orang-orang yang memang tidak akan terpengaruh dengan apapun. Sulit untuk dipengaruhi. Sulit karena dipengaruhi karena dia sudah melihat ketokohannya. Ketokohannya tadi, kemudian dia sudah melihat lagi adat istiadatnya, kemudian dia melihat lagi agamanya. Itu persoalan untuk pemilih tradisional. Mereka sangat fanatik dengan siapa yang ditokohkan. Apalagi saya melihat bahwa untuk Ansar Ahmad, kita harus ngomong jujur, untuk Ansar Ahmad di kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, dia merupakan tokoh yang cukup terkenal, Pak. Ansar Ahmad. Iya, dia merupakan tokoh yang sangat terkenal. Dengan demikian kita berani menyatakan bahwa dia bisa menang di atas 60% di Bintan dengan kota Tanjung Pinang, oleh karena dasarnya dia pernah jadi bupati selama 2 periode. Pernah bupati. Ya. Kemudian kiprah dia dalam bidang politik dan sosial masyarakat cukup tinggi. Tapi ini Pak Suryo kan juga pernah jadi wakil gubernur Bang. Bagaimana kira-kira tentang itu kan Pak figur setidaknya ada. Inilah persoalan untuk Pak Suryo. Dalam visi misi kemarin kita melihat daripada ketiga calon gubernur, terus terang saya melihat yang punya kemampuan untuk mengolah tentang prinsip-prinsip dasar dalam kawasan ekonomi khusus maupun dalam kawasan FDZ berdasarkan ketentuan peraturan cuman Pak Suryo. Kalau di dalam berarti yang sangat paham dengan regulasi yang ada sama KEP, yang sangat paham tentang regulasi KEP dan FDZ cuman Pak Suryo. Karena memang dasarnya dari hukum gitu ya. Kelemahan yang terjadi dalam tim Pak Suryo dalam pengamatan kami, satu, beliau mengambil wakil dari Partai Gerindra. Sementara kita melihat bahwa Gerindra ini merupakan salah satu lawan mereka pada tahun 2019. Mungkin dalam mekanisme partai mereka bisa kompak, tetapi untuk pemilih itu tidak mungkin semudah itu diterima. Gitu, Bang. Karena sebagian besar pemilih dari Partai Gerindra pindah ke partai lain sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang pindah ke Insani, ada yang pindah ke Aman. Itu Pak. Sehingga basis-basis yang akan dimenangkan oleh Pak Suryo, terus terang kita akan menyatakan bahwa dia akan memenang suara di basis-basis pada basis partai PDIP. Suara PDIP murni. Kalaupun ada tambahan dari wakil wali kota atau wakil Pak Suryo, Pak Imam, itu cuman tambahan dalam basis suaranya di Kota Batam. Iya, sementara kita ketahui bahwa untuk pemilih di Kota Batam, efek Rudi sangat mempengaruhi. Rudi sebagai wali kota. Iya. Rudi sebagai wali kota, efek Rudi akan mempengaruhi keterpilihan pasangan Aman, Ansar Ahmad bersama Marlin. Nah, itu jadi untuk kita bukan mengesampingkan pasangan nomor 1 ya, Pak Suryo sama Pak Imam. Tetapi ada hal-hal yang memang belum dapat ditembus oleh Pak Suryo dengan timnya ke pemilih tradisional, dan itu memang sulit. Pemilih tradisional apa? Terutama masyarakat pulau di luar daripada Batam. Di luar daripada Batam. Iya, Tanjung Pinang, Karimun, Natuna. Ini yang saya katakan tadi, pemilih tradisional ketika mereka sudah menyatakan yakin dengan satu ketokohan, sulit untuk ditembus oleh pasangan lain. Baik Bang. Ini Bang, karena ini kan masih ada lagi waktu 7 hari untuk mau pemilu Bang. Iya. Untuk masukan kali Bang, masukan pada kandidat-kandidat kita, paslon kita ada 3 pasangan di sini. Apa kira-kira masukannya Bang? Dan juga masukan terhadap masyarakat pemilih Bang. Silakan. Mungkin kami sebagai pengamat hanya bisa memberikan saran bahwa apa yang kami ngomongkan di sini hanya merupakan satu
gambaran untuk memacu tiap tim sukses dalam 7 hari ke depan bisa kerja lebih giat untuk menembus basis-basis suara yang kira-kira dapat mendongkrak kembali keterpilihan tim mereka ya. Itu satu. Kemudian bagi masyarakat, saya pikir tetap menjaga jarak gitu ya. Ya. Nah, ini masa nomor satu sekali kita harus mengedepankan protokoler COVID-19, itu nomor satu yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, ini kan demokrasi cuma satu sistem pemerintahan, di mana pelaksanaan pemilihan kepala daerah hanya merupakan satu tahapan yang dilaksanakan dari 5 tahun sekali, dan tahapan ini jangan sampai merusak persaudaraan. Iya Pak ya, jangan sampai merusak persaudaraan, jangan sampai tidak saling bertegur. Itu kan sesuatu yang biasa, dianggap biasa. Beda pemilih itu biasa, saling berargumen dan saling melakukan protes antara satu paslon dengan paslon lain itu biasa. Ketika itu masih dalam muatan publik kebijakan publik Pak ya. Tetapi jangan menyerang orang per orang secara pribadi, itu pun kita jaga juga, biar kualitas demokrasi kita ini sedikit bagus Pak ya. Artinya Provinsi Kepri ini sudah maju, kita melihat supaya Kepri lebih berkembang, mari kita memilih tokoh-tokoh kita yang betul-betul mampu untuk memajukan Provinsi Kepri itu. Jadi siapapun intinya terpilih, ya itu jelas yang mau kita support, yang mau akan menjalankan Kepri ini. Artinya dalam pemilihan ini memang untuk pertandingan itu pasti ada kalah menangnya itu Bang ya. Betul Pak Jeffrey ya. Oke baik Bang, yang antara paslon itu kan ada 3 Bang. Kalau untuk Abang unggul yang mana Bang yang antara 3 paslon ini? ini pertanyaan yang sangat sulit Bang Jeffrey, tetapi kita harus membicarakan segala sesuatu, mengungkapkan sesuatu berdasarkan data yang kita miliki Pak, dan berbagai pertimbangan. Terus terang kita harus mengatakan bahwa untuk sementara, jika saja pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada hari ini ya Pak ya, maka yang akan menjadi, yang berpotensi menjadi kepala daerah itu pasangan Ansar Ahmad sama Marlin. Ansar Ahmad sama Marlin Pak. Berarti aman ya? Pasangan aman. Ini dalam berbagai aspek kami pertimbangkan, baik mencakup aspek ketokohan, kemudian